Ya, seperti pembahasan kita tadi ya, bahwa selepas terpidana koruptor 300 triliun Harvey Boyce kemudian mendapatkan vonis hanya 6,5 tahun penjara saja, lini masa di media sosial pemirsa ini kemudian juga ramai gerakan rela dihukum demi uang besar. Ini yang membuat kita semua miris, di mana fenomena satir itu pun kemudian dinilai terjadi karena ada rasa keadilan yang kemudian diusik di tengah kebijakan politik saat ini. Tak butuh waktu lama, putusan ringan Majelis Hakim Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah mendapat respon dari masyarakat. Secara satir, netizen seakan kompak ramai-ramai mengaku rela dihukum masuk penjara, asalkan bisa korupsi seperti Harvey Boyce hingga 300 triliun rupiah. Tak sedikit yang menuliskan narasi siap dipenjara demi uang besar. Salah satu akun warganet bahkan menjabarkan turunan nilai uang korupsi dibandingkan dengan jumlah hukuman penjara. Promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Kalau Anda korupsi 300 triliun, Anda akan dihukum 6,5 tahun. Kalau ini dirasa terlalu berat, Anda bisa ambil promo-promo maling di bawahnya ya. Paling ringan Anda korupsi 4,6 triliun dihukum selama 1 bulan saja. Akun netizen tadi satu dari sekian banyak yang menyindir putusan ringan bagi koruptor dengan nilai fantastis. Tak terkecuali mantan mentalis dan YouTuber papan atas, Deddy Corbuzier. Gue punya pertanyaan ya. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri, paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun, oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? Pertanyaan Deddy itu bisa dianggap sebagai pertanyaan publik kebanyakan yang tergambar lewat sindiran satir di media sosial mereka. Pengamat politik Henry Satrio menjelaskan fenomena semacam itu terjadi karena ada rasa keadilan yang terusik di tengah kebijakan politik saat ini yang berdampak pada masyarakat. Reaksi-reaksi masyarakat terhadap kasus korupsi 300 triliun yang hanya kemudian dihukum hanya 6,5 tahun penjara itu membuat masyarakat naik pitam. Kenapa? Karena dirasakan tidak ada keadilan di sana karena merugikan negara begitu besar 300 triliun. Sementara masyarakat harus mengikuti kebijakan pemerintah yang akan menyesuaikan tarif pajak menjadi 12%. Bahkan banyak yang bersuara bersedia untuk korupsi 300 triliun atau bersedia untuk juga ikut korupsi demi mendapatkan uang dan hanya dihukum penjara sebentar menurut mereka. Nah, kemudian hal ini juga memicu gerakan-gerakan lain seperti misalnya ada gerakan Mari Korupsi ya, sebuah gerakan yang sangat negatif, tapi hal ini dilakukan untuk dalam rangka menuntut keadilan, memenuhi rasa keadilan sosial, kemudian pemerintah secara keseluruhan bisa mengambil peran penting dalam upaya memberikan keadilan dan mengurangi kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Sepatutnya sorotan publik pada para lembaga penegak hukum yang tengah dinilai mencederai masyarakat ini bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem hukum di negeri ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini tak pernah terbayangkan oleh kita ya. Di luar logika kita, kemudian vonis dari Majelis Hakim terhadap koruptor Harvey Boyce kemudian membuat justru di lini masa ajakan untuk korupsi dengan jumlah yang bahkan tidak sedikit, Mas Heri. Ya.
Ya, saya rasa ini adalah bentuk tanggung jawab moral ya. Bahwa kita bicara hukum tidak hanya legal justice Mbak Maria, ada social justice, ada moral justice di situ. Maka dalam konteks ini kewajiban hukum bagi kita semua, anggota masyarakat untuk terlibat aktif, memberikan katakanlah gently reminder kepada mereka yang menggunakan kewenangannya untuk mengatur dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Karena kalau kita memilih diam, ya saya mempelajari begini, bahwa kejahatan itu bukan karena banyak orang jahatnya. Ternyata banyak orang baik tapi dia memilih untuk diam. Nah, ini yang harus disuarakan terus oleh para pendengung tadi ya, lewat lini massa di setiap media sosial yang mereka miliki, agar mereka merasa diawasi juga. Jangan sampai mereka seakan-akan yang si paling tahu hukum dan yang paling tahu bahwa keadilan itu versi mereka lah yang paling benar. Karena bisa dikoreksi. Karena sekali lagi bicara tentang kejahatan korupsi ini kan semua menjadi korban. Kecuali si pelaku itu sendiri ataupun keluarga yang menikmati hasil dari kejahatan korupsi. Maka tadi kita harus sepakat bahwa pidana pengganti dalam hal ini denda tadi harus kemudian bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin, sehingga minimal hasil dari kejahatan yang dimiliki itu kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, itu bisa dikembalikan ke negara. Dan kita juga pesan ke Abangda kita, anggota DPR ini, agar beliau ini kan punya kewenangan untuk katakanlah tadi memanggil ataupun melihat, meminta informasi bagaimana sikap dari Mahkamah Agung sih sebenarnya melihat faktanya udah banyak nih yang bersuara seperti ini. Kan nggak mungkin ada satu-satu orang datang ke DPR untuk menyuarakan hatinya. Saya rasa dengan melihat fenomena yang tadi Mbak Maria berkali-kali sampaikan, mengingatkan kepada kita semua, dan juga TV One tadi dengan baiknya mencatat beberapa yang pernyataan yang menurut saya menarik untuk kita sikapi tadi, itu menurut saya perlu untuk diperhatikan ya. Kita tidak melihat perkara yang sebelumnya datang ke Abangda ini kecil-kecil. Pasti semuanya perlu keadilan. Apalagi di kasus ini. Karena yang terdampak itulah masyarakat sekitar. Sepakat. Nah, saya rasa dalam konteks ini baru kita akan bicara tentang kepentingan hukum dari masyarakat untuk tetap menyuarakan keadilan bagi penegakan hukum di negara ini. Dampaknya luar biasa loh, luas bahkan di media sosial dengan bahkan mereka rela begitu ya di penjara 6 tahun demi mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup besar. Pak Hasbi, peran DPR akan seperti apa? Ya, memang DPR kemarin kita hari itu kita evaluasi tahunan yang kita sudah jalankan selama ini tahun 2024. Jujur saja Mbak Maria, Mahkamah Agung ini memang yang paling rendah responsifnya. Jujur saja, polisi responsifnya paling tinggi. Kalau kita melihat presentase ya, memang Mahkamah Agung paling rendah. Inilah kita mintalah hakim ini pakai hati nurani lah. Dewan ini sudah sangat akomodir kok dengan hakim. Wakil rakyat ini sudah salah satu contoh. Pada waktu itu para hakim datang ke DPR minta kenaikan gaji, kita naikkan gajinya, kita akomodir. Tolonglah berikan rasa keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini tidak percaya dengan hukum. Ini kiamat. Itu memang tugas hakim ya kan? Iya, ini tugas hakim. Berikan yang seadil-adilnya. Coba bayangkan. Anda melihat ini tidak adil ya? Karena saya hari ini tidak bisa menghukumi ini adil atau tidak adil. Karena kan jaksa banding, kita lihat nanti keputusan akhir. Yang kita lihat keputusan akhirnya. Bayangkan Mbak, salah satu kasus tidak sampai 300 miliar, itu dia hampir di penjara 20 tahun lebih. Memang ada beberapa kasus, satu orang ini melakukan 3 kasus, sampai 20 tahun lebih. Ini yang 300 triliun, ini kan alasan aja kalau dibilang saya menikmatinya 210, sisanya dia. Nah ini yang mesti jangan sampailah masyarakat ini tercederai rasa keadilan. Ya, kita melihat beberapa kasus sebelumnya seperti kasus
Mas Antam, kemudian juga kasus Jiwasraya dan lainnya dengan hukuman maksimal seumur hidup bahkan ya untuk kasus Jiwasraya dan juga kasus Sabri. Tapi saya mau ke Pak Sutikno begini, Pak Sutikno, bagaimana kemudian peran dari jaksa untuk bisa memaksimalkan keputusan akhir nanti dari proses banding ini, meskipun kita tetap menghargai saat ini bagaimana keputusan majelis hakim dengan vonis 6,5 tahun ya yang sudah final and binding itu tadi, Pak Sutikno. Ya, terima kasih. Jadi untuk memaksimalkan bagaimana putusan akhir nantinya, upaya hukum yang kami lakukan tidak hanya sekedar menyampaikan upaya hukum saja, seperti di tingkat banding ini sebenarnya secara aturan mainnya tidak ada kewajiban untuk membuat memori. Tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi ini, setiap kita mengajukan upaya hukum banding, kita pasti juga menyerahkan memori banding. Di samping itu, kalau pihak pelaku dan kuasa hukumnya juga membuat memori, kami pasti akan membuat kontranya. Itu pasti kami inikan. Dan hal-hal yang memang senyatanya sudah terungkap di dalam persidangan dan ternyata kok di dalam pertimbangan hakim ini tidak masuk, itu pasti akan kita uraikan, akan kita sampaikan di dalam memori yang kita buat itu. Nah, kalau nanti banding selesai, terus putusan banding keluar, kemudian kami merasa tidak puas lagi, kami pasti akan menyampaikan kasasi. Nah, di kasasi ini juga akan kita uraikan segala sesuatu yang bisa kita masukkan supaya di sana dapat tergambar, dapat diketahui proses persidangannya kayak apa dan sebagainya. Ini karena memang ada perbedaan antara kasasi dengan banding dan pengadilan tingkat pertama. Sehingga pada saat kita seandainya kasasi nantinya setelah perkara banding putus, tentunya kita juga akan uraikan hal-hal yang kita inginkan itu bisa menjadi bagian daripada hasil nanti ya, hakim nantinya untuk bisa menilai perkara ini kebenaran materialnya kayak apa sih, sehingga akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Itu juga harapan kita Demikian, semua Pak Sutikno, termasuk juga tadi pesan dari Mas Heri ya, bagaimana kemudian tidak hanya fokus terhadap hukuman penjaranya saja, tapi juga terhadap pergantian uang secara maksimal, paling tidak untuk memberikan setitik keadilan di sana. Terima kasih banyak Pak Sutikno, Pak Hasbi terima kasih, Mas Heri terima kasih atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia.